Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini yang tertulis dalam Yunus pasal 2 ayat 6 dikatakan, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, puntunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita seorang suku Indian yang baru bertobat. Ditanya salah seorang sahabatnya. Pertanyaannya kira-kira demikian. Mengapa kamu selalu membicarakan dan menyebut nama Yesus? Pertanyaan itu tidak cepat dijawab. Namun dengan tenang ia mengambil ranting dan rumput kering. Dibuatnya dibentuk lingkaran lalu membakarnya. Sebelumnya ia meletakkan seekor ulat di tengah-tengah api. Api yang semakin panas membuat ulat tersebut menggeliat dan ingin segera lepas dari lingkaran api itu. Sang kepala suku lalu mengulurkan jarinya, dan dengan segera ulat itu merambat naik ke atas tangannya, lalu ulat tersebut selamat. Yang mau dikatakan oleh perbuatan suku Indian yang baru bertobat tadi, seperti itulah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika saya tidak berdaya, berada di tengah-tengah bahaya. Saya berseru memohon pertolongan kepadanya. Dia mendengarkan saya dan memberi pertolongan, kata kepala suku Indian tersebut. Dalam hidup ini, yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya senantiasa terulur untuk menolong kita dan menyelamatkan kita. Kira-kira demikianlah Yunus di tengah kehidupannya yang hampir mau mati karena dia ditelan seekor ikan yang sangat besar. Melalui kesesakan hidupnya di dalam perut ikan tersebut, dia teringat akan kuasa Tuhan. Melalui kesesakannya tersebut, dia meminta tolong kepada Tuhan. Dan melalui kesesakannya tersebut, terlihat dari pergumulan hidupnya semakin mantap percaya kepada Allah kita. Itulah pengalaman Yunus di dalam perut ikan. Jadi ini adalah doa Yunus di dalam perut ikan. Doa dia, itulah firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Dikatakan kehidupannya, dia berada di dasar gunung-gunung dan tenggelam ke dasar bumi. Gambaran itu digambarkan dia sudah berada di liang kubur atau di liang lahat. Sebenarnya orang yang sudah mati itulah, orang seperti itulah sepatutnya di liang kubur. Tetapi
Yunus masih hidup, yang walaupun sebenarnya tidak ada lagi kelepasan bagi dia. Dia sebentar lagi akan berubah menjadi tanah, karena menjadi dia keluar dari lubang dubur ikan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kepercayaan dan iman Yunus, Tuhan menyelamatkan dia. Dia atau Allah kita itu mengulurkan tangannya, menolong dia dari kesesakan hidupnya. Sama seperti kesaksian penulis Injil, penulis Mazmur. Dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang dikatakan oleh pemazmur tersebut adalah melalui kesesakan tersebut yang dialaminya, dia berseru kepada Tuhan, dan buah dari pertolongan Tuhan tersebut, dia semakin memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya lah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Namun sayangnya, kadang-kadang kita mendapati para orang percaya mengharapkan pertolongan di luar Tuhan, meski sebenarnya mengerti siapa yang dapat menolongnya. Yunus percaya sepenuhnya bahwa dia dapat ditolong Tuhan. Dia percaya Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Pengasih. Hanya Allah lah yang menjadi tempat sandaran dan kepercayaan kita. Di saat segala sesuatu nampak sulit, bahkan seakan tembok tebal menghalangi kita, jawabannya hanya satu: berserah penuh kepada kasih Tuhan senantiasa. Dan Tuhan Maha Kasih, Tuhan mengulurkan tangannya berdasarkan kasih setianya. Tuhan menolong Yunus. Bila Tuhan dapat ditolong Yunus, kita pun dapat ditolong Tuhan, asalkan kita mantap percaya kepada Tuhan. Tuhan dapat memberi jalan keluar dan memimpin seluruh kehidupan kita. Marilah kita berserah kepadanya. Keterbatasan manusia adalah sarana Allah untuk menunjukkan kuasanya. Kuasa Tuhan Maha Besar. Berserahlah sepenuhnya dan serahkanlah sepenuhnya hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam tangan Tuhanlah keselamatan. Di dalam tangan Tuhanlah berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena berkat kasih setiamu menyertai kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mendapat berkat-Mu yang melimpah. Karena firman-Mu mengajari kami, bila kami tersesak, bila kami berbeban berat, Tuhan tolong kami dan selalu ingatkan kami akan firman-Mu melalui pertolongan Rohul Kudus-Mu, supaya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam kuasa tangan-Mu yang penuh kasih itulah kami berharap. Berkatilah Tuhan segala pekerjaan kami di hari ini. Berkatilah Tuhan segala rencana kami, dan tangan Tuhanlah yang memimpin kehidupan kami, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu senantiasa. Di dalam susah dan senang pun
kami selalu memuliakan Engkau. Terpujilah namamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.